Pagi itu pasar tradisional sudah riuh sejak matahari belum benar-benar terbit. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma bawang merah, cabai, dan sayuran yang memenuhi udara. Suara teriakan pedagang bersahut-sahutan, mencoba menarik pembeli yang lalu lalang. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada sosok Budi, pria berusia 28 tahun dengan tubuh kekar, kulit legam terbakar matahari, dan kaos lusuh yang selalu basah oleh keringat. Budi sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Dari pukul 4 subuh, ia mulai memanggul karung-karung beras, bawang, atau sayuran dari truk ke lapak pedagang. Tangan dan bahunya sudah kapalan. Punggungnya terbiasa memikul beban puluhan kilo tanpa mengeluh. Baginya, ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga cara bertahan hidup. Upahnya memang tak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa kamar kos kecil di gang sempit belakang pasar. Meskipun badannya kekar, Budi punya sifat yang sangat berbeda dari penampilannya. Ia pendiam, pemalu, dan jarang berani menatap mata orang terlalu lama. Saat mengantarkan barang, ia lebih sering menunduk, mengangguk singkat, lalu kembali bekerja tanpa banyak bicara. Teman-teman sesama kuli panggul sering meledeknya. "Bud, kamu ini badan kayak preman, tapi mental kayak anak sekolah," ujar Karyo, kuli panggul yang suka bercanda. Budi hanya tersenyum tipis. Ia tak suka membalas ledekan. Namun, di balik sikap pemalunya, ada sesuatu yang selalu membuat hatinya berdebar setiap pagi. Seorang perempuan, Rani, pegawai bank, berusia sekitar 24 tahun, berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan rok span hitam. Rambutnya selalu dikunci rapi, wajahnya bersih, dan senyumnya mampu mengalahkan hiruk-pikuk pasar. Rani selalu berjalan melewati lorong pasar untuk menuju bank di ujung jalan. Entah mengapa, Rani memilih jalur itu, padahal ada jalan lain yang lebih sepi. Budi pertama kali memperhatikan Rani setahun lalu. Saat itu, ia sedang memanggul karung cabai, dan tanpa sengaja, pandangannya tertumbuk pada sosok Rani yang lewat. Waktu seolah melambat, suara pasar yang bising mendadak menghilang dari telinganya. Hanya Rani dan langkahnya yang anggun, seakan seluruh dunia terpusat pada perempuan itu. Sejak hari itu, Budi selalu menunggu momen Rani lewat. Ia tak pernah berani menyapa, apalagi berbicara. Cukup melihat dari kejauhan saja sudah membuatnya merasa aneh, campuran gugup, senang, dan cemas. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak ketahuan oleh teman-temannya. Tapi kabar di pasar cepat menyebar. Entah siapa yang memulai. Gosip bahwa Budi naksir pegawai bank mulai jadi bahan ejekan. "Halah Bud, mending ngaca di ember dulu, biar tahu bedanya kamu sama dia," canda salah satu kuli sambil tertawa terbahak-bahak. "Kalau pegawai bank mau sama kuli panggul, itu baru mukjizat," sambung yang lain. Budi hanya diam, pura-pura sibuk mengikat tali karung. Dalam hatinya, ia tahu perbedaan antara dirinya dan Rani seperti langit dan bumi. Rani berpendidikan, pekerja kantoran, selalu terlihat wangi dan rapi. Sedangkan dirinya, lulusan SMP yang tiap hari bau keringat, hidup pas-pasan, dan punya tangan kasar seperti batu. Tapi entah kenapa, perasaan itu tidak mau hilang. Di malam hari, saat pasar sudah sepi, Budi sering duduk di kamar kosnya yang sempit, menatap atap seng yang berkarat. Ia membayangkan bagaimana rasanya berbicara dengan Rani, mendengar suaranya bukan hanya sekadar ucapan, "permisi," saat lewat, tapi benar-benar bercakap. Terkadang ia merasa konyol, namun ada dorongan di hatinya untuk suatu hari berani melangkah lebih jauh. Pagi berikutnya, seperti biasa, Budi memanggul karung beras ke lapak Bu Sumarni. Keringatnya bercucuran, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk pasar. Dan benar saja, Rani muncul, berjalan dengan langkah mantap sambil membawa tas kecil di tangannya. Jantung Budi berdetak lebih cepat. Ia pura-pura sibuk, tapi tak bisa menahan diri untuk mengamati.
Rani tersenyum tipis pada beberapa pedagang yang menyapanya. Senyum itu, meski bukan ditujukan langsung padanya, tetap membuat dada Budi hangat. Mimpi aja terus, Bud. Nanti kalau sudah bangun, jangan nyesel. Suara Karyo tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Budi menoleh sekilas, tersenyum, lalu kembali bekerja. Hari-hari berlalu seperti itu. Cibiran demi cibiran tak pernah berhenti, tapi Budi tetap bertahan. Ia tak pernah membalas, tak pernah menyangkal, bahkan tak pernah menceritakan perasaannya pada orang lain. Di dalam hati, ia hanya berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan berani berbicara pada Rani. Tapi untuk saat ini, cukup memandang dari kejauhan sambil mengumpulkan keberanian yang ia butuhkan. Dan Budi tak tahu bahwa rasa penasaran kecil di hatinya akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan mengajarkannya arti harga diri, kerja keras, dan cinta yang tak terduga. Pagi itu, pasar tradisional lebih ramai dari biasanya. Hari itu adalah hari pasokan besar datang, jadi hampir semua pedagang membuka lapaknya lebih awal. Budi, seperti biasa, sudah berada di pasar sejak pukul 4 subuh. Kemeja lusuhnya sudah basah oleh keringat, dan bahunya terasa pegal karena memanggul beberapa karung beras dari truk lapak Bu Sumarni. Ia tengah berjalan kembali ke area bongkar muat ketika matanya menangkap sosok yang sudah begitu familiar. Rani. Perempuan itu berjalan anggun melewati lorong sayuran, mengenakan kemeja biru muda yang rapi dan sepatu hitam sederhana. Di tangannya ada tas kerja berwarna coklat yang selalu ia bawa. Budi tak berniat terlalu lama menatap, tapi entah mengapa, matanya seperti terpaku. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah berlawanan, seorang pria kurus dengan jaket lusuh tampak berjalan tergesa-gesa, matanya mengincar tas Rani. Budi yang sudah sering melihat kelakuan para copet pasar langsung merasa curiga. Gerak-gerik pria itu terlalu mencolok, langkahnya mengendap, matanya terus melirik kanan-kiri. Hanya dalam hitungan detik, tangan si pencopet menyambar resleting tas Rani dan mencoba menarik dompetnya. "Embok, hati-hati!" teriak seorang pedagang, tapi suaranya kalah oleh hiruk-pikuk pasar. Budi, yang kebetulan hanya berjarak beberapa langkah, langsung melemparkan karung kecil yang dibawanya ke tanah, lalu berlari menghampiri. Tangannya mencengkeram lengan pencopet itu dengan kuat. "Heh, mau kemana kamu?" seru Budi dengan suara lantang. Si pencopet berusaha melepaskan diri, tapi genggaman tangan Budi seperti besi. Mereka sempat saling dorong, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Dalam sekejap, dua pedagang laki-laki ikut membantu, dan pencopet itu akhirnya tak berkutik. Seseorang segera memanggil petugas keamanan pasar untuk membawanya pergi. Rani terlihat terkejut, matanya membesar. Ia menatap Budi yang masih terengah-engah, lalu memeriksa tasnya. Dompetnya masih aman di dalam. "Terima kasih banget ya, Mas," ucap Rani sambil menarik napas lega. Budi hanya mengangguk, mencoba menahan gugup. "Iya, Mbak, sama-sama. Untung saya lihat tadi," jawabnya pelan. Lalu, momen itu datang. Rani tersenyum. Senyum yang hangat, tulus, dan manis. Senyum yang membuat suara bising pasar seperti menghilang dari telinga Budi. Seolah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di lorong sempit itu. Budi merasa jantungnya berdetak kencang. Senyum itu menembus lapisan rasa minder yang selama ini ia simpan. Sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Rani kembali berjalan menuju bank, meninggalkan aroma wangi samar yang menempel di udara. Sisa hari itu, Budi bekerja seperti biasa, tapi pikirannya melayang. Ia mengulang-ulang kejadian tadi di kepalanya. Tatapan mata Rani, suara lembutnya, dan senyum itu. Malamnya, di kamar kos yang pengap, ia berbaring menatap langit-langit, sama sekali tak bisa tidur. Bukan karena pegal,
tapi karena hatinya seperti baru tersiram air hangat yang membuatnya nyaman. Keesokan paginya, Budi tak lagi hanya menunggu Rani lewat. Kali ini, ia berusaha berdiri di lorong yang biasanya dilewati Rani, sambil pura-pura memanggul karung kecil. Saat Rani lewat, Budi memberanikan diri berkata, "Pagi, Mbak." Rani menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum dan menjawab, "Pagi, Mas." Sapaan singkat itu menjadi awal kecil yang berarti besar bagi Budi. Hari demi hari, ia mencoba mengulanginya. Kadang hanya 1 atau 2 kata, kadang obrolan singkat seperti, "Kerjanya di bank sebelah." "Ya, Mbak." "Iya, Mas." Lumayan dekat dari rumah. Meski percakapan mereka tak pernah lama, hati Budi selalu terasa ringan setelahnya. Bahkan cibiran teman-temannya di pasar kini terdengar seperti angin lalu. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, perbedaan antara dirinya dan Rani tak selamanya menjadi penghalang. Namun, di sudut hatinya, ia juga tahu bahwa keberanian yang ia rasakan sekarang baru permulaan. Rasa suka yang awalnya hanya sebatas pandangan dari kejauhan, kini mulai tumbuh menjadi keinginan untuk mengenal lebih dalam. Dan setiap kali mengingat senyum Rani di hari ia menolongnya, Budi merasa bahwa hidupnya mulai punya tujuan yang berbeda. Ia belum tahu bahwa senyum itu kelak akan menjadi alasan ia menghadapi cemoohan lebih besar, rasa sakit, dan perjuangan yang jauh dari bayangannya. Pasar tradisional selalu punya berita yang menyebar lebih cepat daripada aroma ikan asin di pagi hari. Dan kabar terbaru yang jadi bahan obrolan pedagang adalah, Budi, si kuli panggul pemalu, naksir pegawai bank cantik. Entah siapa yang memulai, tapi gosip itu kini sudah menjadi bumbu tambahan di antara teriakan tawar-menawar dan derit gerobak. Awalnya Budi mengira itu hanya candaan sesaat. Namun, pagi demi pagi, ia mulai merasakan tatapan-tatapan aneh setiap kali berdiri di lorong tempat Rani lewat. Beberapa pedagang bahkan sengaja berbisik-bisik sambil meliriknya, lalu tertawa kecil. "Bud, kamu nggak bercermin dulu sebelum jatuh cinta?" tanya Karyo suatu pagi sambil mengangkat karung sayur. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Beberapa kuli lain tertawa terbahak-bahak. "Iya, Bud. Pegawai bank itu gajinya 5 kali lipat gaji kamu. Belum lagi pakaiannya wangi. Kamu? Bau keringat sekarung. Timpal yang lain." Budi mencoba tersenyum, pura-pura tidak terganggu. Ia membalas dengan jawaban ringan. Namanya juga manusia, bro, punya hati. Namun, setelah kata-kata itu keluar, tawa mereka semakin keras. Seolah ucapan Budi adalah lelucon terbaik hari itu. Bukan hanya kuli panggul yang mengejek. Beberapa pedagang perempuan ikut nimbrung. "Halah, Bud. Dia itu tiap hari ketemu nasabah ganteng pakai mobil mewah. Masa ia mau sama kamu yang bajunya itu-itu saja?" ujar Bu Sumarni, pedagang beras yang sebenarnya sering dibantu Budi. Nada bicaranya seperti bercanda, tapi ujungnya terasa menusuk. Hari-hari berikutnya, cibiran itu datang dari segala arah. Bahkan anak-anak yang bermain di sekitar pasar ikut menirukan. "Budi sayang Rani. Budi sayang Rani." Sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka tertawa lepas. Tidak tahu bahwa lagu kecil mereka menusuk perasaan seseorang. Awalnya Budi masih bisa menahan diri. Ia menenangkan hatinya dengan mengingat senyum Rani saat kejadian dompet hampir dicopet. Tapi lama-lama, cibiran itu mulai membekas. Ada saat-saat di mana Budi memilih untuk menghindari jalur yang biasa dilewati Rani, hanya agar tidak jadi tontonan. Ia mulai berjalan sedikit lebih jauh, memanggul barang ke arah lain, meskipun itu membuat pekerjaannya lebih berat. Namun, rasa rindunya untuk melihat Rani selalu menariknya kembali ke lorong itu. Dan setiap kali Rani lewat, Budi berusaha mengatur wajahnya agar tetap tenang. Rani, yang tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, selalu menyapa dengan singkat, "Pagi, Mas." Dan itu sudah cukup membuat Budi kembali kuat untuk satu hari.
Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Karyo menghampiri Budi yang sedang duduk di pinggir trotoar sambil minum air dari botol plastik. "Bud, aku bilang gini bukan mau ngejek. Ya, tapi kamu sadarkan, hidup kita ini beda sama mereka? Jangan bikin diri kamu malu sendiri." Budi terdiam sebentar. "Aku tahu. Yo, tapi aku nggak pernah niat bikin malu siapa-siapa." Karyo menghela napas, lalu menepuk bahu Budi. "Ya sudah, hati-hati saja. Kadang kalau terlalu berharap, jatuhnya sakit." Malam itu, di kamar kos yang sunyi, kata-kata Karyo terngiang di kepala Budi. Ia merenung, mencoba menimbang antara rasa suka yang tumbuh di hatinya dan kenyataan pahit yang terus diingatkan orang. "Apakah aku terlalu tinggi bermimpi?" pikirnya. Namun, di sudut hatinya, ada suara kecil yang berkata bahwa hidup bukan hanya tentang garis yang membatasi antara kaya dan miskin, antara kuli panggul dan pegawai bank. Ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang atau penampilan, seperti rasa terima kasih, kepedulian, dan hati yang tulus. Budi tidak tahu apakah Rani akan pernah melihatnya dengan cara yang sama seperti ia melihat Rani. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan menyerah hanya karena mulut orang. Biarlah pasar terus berceloteh, ia akan tetap memanggul karungnya sambil menyimpan satu mimpi kecil di dada. Yang tidak ia sadari, cibiran itu bukan hanya akan menguji keberaniannya, tapi juga akan menjadi api yang membakar jalannya menuju keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan hidup Rani, selamanya. Hampir 6 bulan Budi menabung dari upah kuli panggulnya. Setiap kali menerima bayaran, ia selalu menyisihkan sebagian, bahkan ketika uangnya nyaris tak cukup untuk makan enak. Ia rela menahan diri untuk tidak membeli rokok, jarang nongkrong bersama teman-temannya, dan hidup sangat sederhana hanya demi satu tujuan, membeli pakaian layak untuk bertemu Rani. Hari itu, setelah menimbang cukup lama, ia memberanikan diri pergi ke pasar pakaian di pinggir kota. Tangannya sedikit gemetar ketika menyentuh sehelai kemeja putih polos yang bersih dan rapi. Bagi orang lain, mungkin itu hanyalah kemeja biasa, tapi bagi Budi, kemeja itu adalah simbol keberanian. Ia juga membeli sepatu kulit sederhana, meski bukan yang mahal, tapi jauh lebih pantas daripada sandal jepit yang biasa ia pakai bekerja. Ketika kembali ke kos, ia memandang kemeja dan sepatu itu berulang kali, seolah memastikan semuanya nyata. "Besok," pikirnya, "besok aku akan bicara." Malam sebelum hari itu, Budi sama sekali tak bisa tidur. Kamar kosnya terasa lebih pengap dari biasanya. Angin dari jendela kecil tidak cukup untuk menyejukkan pikirannya yang penuh dengan kalimat-kalimat yang ia susun di kepala. Ia berbaring, duduk, berdiri, lalu kembali berbaring. Jam dinding berulang kali ia lirik, tapi jarumnya bergerak begitu lambat, membuat penantian semakin menyiksa. Ia membayangkan berbagai skenario. Di satu sisi, ia memimpikan Rani tersenyum, menerima perasaannya, dan berkata, "Aku mau, Mas." Di sisi lain, ia juga membayangkan tatapan kaget, mungkin disertai tawa atau penolakan yang akan membuatnya malu di depan banyak orang. Bayangan kedua itulah yang membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Budi bangkit dan menyalakan lampu kecil di pojok kamar. Ia menulis beberapa kalimat di kertas robek, kata-kata sederhana yang ia harap bisa keluar dengan lancar saat waktunya tiba. "Mbak Rani, saya tahu kita beda, tapi saya ingin jujur. Saya suka sama Mbak, dan saya ingin melamar Mbak. Saya nggak punya banyak, tapi saya janji akan jaga Mbak seumur hidup." Budi membaca ulang kalimat itu puluhan kali, hingga akhirnya ia hafal di luar kepala. Ia tahu, kemungkinan besar ia akan mengucapkannya tanpa kertas, tapi menulisnya membuat hatinya sedikit lebih tenang. Menjelang subuh, Budi akhirnya tertidur sebentar. Ketika azan pagi berkumandang, ia bangun, mandi lebih lama dari biasanya, dan mencukur kumis tipisnya dengan hati-hati. Ia mengenakan kemeja putih barunya,
mengancingkan satu persatu dengan tangan sedikit bergetar. Celana kain hitam yang ia setrika malam sebelumnya kini membungkus kakinya dengan rapi. Sepatu kulit sederhana yang masih mengilap ia kenakan dengan perasaan bangga yang tak bisa ia jelaskan. Saat bercermin di potongan kaca kecil yang tergantung di dinding kos, ia hampir tak mengenali dirinya. Ia bukan Budi si kuli panggul dengan baju lusuh penuh keringat, melainkan seorang pria yang siap melangkah ke babak baru hidupnya. Namun, begitu ia melangkah keluar kos dan menyusuri jalan menuju pasar, kegugupan kembali menyerang. Setiap langkah terasa berat. Pasar pagi itu ramai seperti biasa, tapi Budi tak memanggul karung atau mengangkut sayuran. Ia berjalan melewati kerumunan dengan kepala tegak, mencoba mengabaikan tatapan heran teman-temannya. "Heh, Bud, mau kemana? Kok rapi banget?" tanya Karyo dengan nada bercanda. Budi hanya tersenyum tipis. "Ada urusan." Beberapa kuli lain bersiul nakal, seperti sudah menebak apa yang akan ia lakukan. Tapi Budi tidak peduli. Ia berdiri di lorong tempat Rani biasanya lewat. Jam tangannya menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di telinga. Setiap kali seseorang lewat, ia menoleh, berharap itu Rani. Akhirnya, sosok yang ia tunggu muncul di ujung lorong. Rani berjalan dengan langkah anggun, mengenakan blazer hitam di atas blus putih. Rambutnya diikat rapi, wajahnya segar seperti biasanya. Ketika jarak mereka semakin dekat, Budi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang ia simpan selama ini. Hari itu, bagi Budi, bukan sekadar pagi biasa. Itu adalah pagi di mana ia akan mempertaruhkan harga dirinya, melawan rasa minder, dan mengucapkan kata-kata yang selama ini hanya berputar di kepalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia tahu satu hal. Jika ia tidak melangkah sekarang, mungkin ia akan menyesal seumur hidup. Siang itu, matahari terik memantulkan cahaya ke permukaan aspal di depan bank. Suasana ramai, kendaraan lalu lalang, orang-orang keluar masuk membawa map dan tas. Di tengah keramaian itu, Budi berdiri di seberang jalan, menggenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana yang sudah ia simpan berbulan-bulan. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih kuat. Ia sudah menunggu momen ini lama sekali. "Hari ini aku harus bicara," gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Rani keluar dari pintu bank, mengenakan seragam rapi. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya segar. Di belakangnya, beberapa teman kerja mengikuti sambil tertawa-tawa membicarakan sesuatu. Budi langsung mengangkat tangan, memberi isyarat. "Rani," panggilnya. Rani menoleh, sedikit terkejut melihat Budi berdiri di sana. Ia melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. "Budi, ngapain kamu di sini?" Suaranya datar, seperti berbicara pada kenalan lama yang tidak terlalu penting. Budi menarik napas dalam. "Aku mau ngomong sesuatu. Ini penting." Rani tersenyum tipis. "Boleh ngomong, tapi cepat ya. Aku lagi buru-buru." Budi membuka kotak kecil di tangannya. Cincin sederhana itu berkilau terkena cahaya matahari. "Rani, aku suka sama kamu. Sudah lama. Aku tahu mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku mau kita coba. Mau nggak kamu jadi bagian dari hidup aku?" Sesaat Rani diam. Matanya menatap cincin itu, lalu menatap Budi. Namun senyumnya berubah menjadi kikuk. "Budi, kamu baik. Tapi, kita beda dunia. Aku nggak bisa." Kata-kata itu menusuk. Budi mencoba tersenyum meski hatinya remuk. "Aku ngerti. Tapi..." Belum sempat ia melanjutkan, suara bisik-bisik dari belakang Rani terdengar jelas. "Ya ampun, dia nembak di sini. Lihat tuh, pakai cincin murahan. Kasihan banget, nggak tahu diri."
tawa kecil menyusul, tertahan tapi sengaja dibuat terdengar. Rani tersenyum sopan, lalu berbalik pada teman-temannya. Udah yuk, masuk mobil. Ia menoleh lagi pada Budi. Maaf ya, Bud. Aku harus pergi. Mobil putih berhenti di depan bank. Rani masuk ke dalam, meninggalkan Budi berdiri sendiri di trotoar. Budi merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya. Entah benar atau hanya perasaannya, tapi ia seperti melihat bibir-bibir tersenyum sinis, mata-mata yang menilai dan merendahkan. Langkahnya gontai. Kotak cincin di tangannya kini terasa berat seperti batu. Ia berjalan menyusuri deretan toko, melewati pasar yang riuh. Namun suara tawa tadi terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan kenangan perjuangannya menabung sedikit demi sedikit hanya untuk membeli cincin itu. Beberapa orang pasar yang mengenalnya menatap heran. Bud, dari bank? Ngapain? Tanya salah satu pedagang. Budi hanya tersenyum hambar dan melangkah pergi. Di sudut pasar, ia berhenti. Kotak cincin itu ia buka sekali lagi, menatap kilauan logam yang kini hanya menyakitkan mata. Mungkin memang aku nggak pantas, bisiknya lirih. Ia duduk di bangku tua dekat warung kopi, membiarkan waktu berjalan. Sore menjelang, tapi hatinya tetap kelam. Di kejauhan, ia melihat anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Ia teringat masa kecilnya bersama Rani, saat mereka masih sama-sama polos, sebelum dunia membedakan mereka lewat status dan uang. Hari itu, Budi pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tidak hanya kehilangan harapan untuk bersama Rani, tapi juga kehilangan sebagian harga dirinya. Dan di dalam diam, penolakan itu mulai berubah menjadi bara kecil di dalam hatinya. Bara yang kelak akan mencari jalan untuk membalas semua rasa malu ini. Udara pagi di pasar terasa berat bagi Budi. Bau ikan asin, suara teriakan pedagang, dan derit gerobak kayu yang biasanya menjadi bagian dari hidupnya kini terasa asing. Sejak penolakan Rani beberapa hari lalu, setiap sudut pasar seperti menertawakannya. Pandangan kasihan dari sebagian pedagang dan tatapan sinis dari orang-orang yang dulu ikut menyebarkan gosip membuat hatinya semakin sesak. Bud, jangan dipikirin, rezeki orang beda-beda, kata Pak Min, pedagang sayur langganannya, sambil menepuk bahunya. Budi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ucapan itu dimaksudkan untuk menghibur, tapi justru membuatnya sadar bahwa dirinya memang sedang dipandang rendah. Malam itu, setelah pulang dari pasar, ia duduk lama di teras rumah kontrakannya yang sempit. Lampu neon redup di atas kepala berkedip-kedip, sementara suara jangkrik terdengar di kejauhan. Di dalam kepalanya, ucapan Rani terus terulang. Budi, aku menghargai niatmu, tapi kita berbeda. Terlalu berbeda. Bukan hanya penolakan itu yang menghantamnya, tapi rasa malu yang membakar dadanya setiap kali mengingat sorot mata orang-orang di bank saat ia menyerahkan cincin murahan itu. Kalau aku tetap di sini, aku nggak akan pernah berubah, gumamnya lirih. Keputusan itu datang seperti cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Ia akan pergi. Meninggalkan pasar, meninggalkan semua yang membuatnya terkungkung di masa lalu, dan mencari cara untuk membuktikan bahwa ia pantas berdiri sejajar, bukan hanya dengan Rani, tapi dengan siapapun yang pernah meremehkannya. Keesokan harinya, ia pamit pada ibunya di kampung lewat telepon. Suaranya berat, tapi tegas. Mak, Budi mau merantau. Mungkin lama nggak pulang. Doakan Budi berhasil. Ya. Di seberang, suara ibunya terdengar bergetar. Hati-hati. Nak, jangan lupa sholat. Jangan lupa makan. Ibu selalu doain kamu. Beberapa hari kemudian, Budi berangkat ke sebuah kota pelabuhan di luar daerah. Modalnya hanya tabungan seadanya dan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sana, ia bekerja sebagai buruh di pelabuhan, memanggul karung beras, memindahkan kontainer, menahan panas terik matahari, dan basah kuyup saat hujan mengguyur. Tubuhnya semakin berotot,
Kulitnya semakin legam, tapi pikirannya juga semakin keras ditempa. Awalnya, ia tidur di lantai gudang bersama buruh lain. Makan seadanya, kadang hanya nasi dengan sambal dan tahu goreng. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai mempelajari seluk-beluk pekerjaan di pelabuhan. Bagaimana proses bongkar muat barang, bagaimana sistem administrasi berjalan, dan bagaimana kapal-kapal asing berlabuh untuk mengirim atau mengambil muatan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, ia duduk bersama seorang rekan barunya, Pak Harun, seorang pria parubaya yang dulu pernah bekerja di perusahaan ekspor. "Kamu rajin, Bud. Kalau mau maju, jangan cuma kuat angkat barang. Kamu harus ngerti cara dagang," kata Pak Harun sambil menyeruput kopi panasnya. Ucapan itu menancap dalam di benak Budi. Beberapa bulan kemudian, Budi mulai membantu bagian administrasi di pelabuhan. Ia belajar membaca dokumen ekspor, mempelajari istilah-istilah baru, dan bahkan sedikit demi sedikit belajar bahasa Inggris dari sopir truk yang sering mengantar barang ke pelabuhan. Ia menulis setiap kata baru di buku catatan kecilnya dan mengulanginya setiap malam sebelum tidur. Tahun demi tahun berganti. Dari buruh pelabuhan, Budi perlahan naik menjadi asisten di sebuah perusahaan ekspor kecil milik teman barunya. Ia belajar cara mencari pembeli, cara menawar harga, hingga bagaimana mengatur logistik barang ke luar negeri. Kesempatan besar datang ketika bosnya menawarkan kemitraan setelah melihat dedikasinya. Dengan keberanian yang sama seperti saat dulu ia melamar Rani, Budi mengambil peluang itu. Kini, ia bukan lagi sekadar kuli panggul. Ia adalah pemilik bersama sebuah usaha ekspor hasil laut yang mulai dikenal. Kantornya sederhana tapi bersih, dan setiap kali ia menandatangani kontrak baru, ia teringat masa-masa tangannya hanya memegang karung beras basah. Meski begitu, di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikirannya. Senyum pertama Rani saat mereka berkenalan di pasar bertahun-tahun lalu. Senyum itu yang dulu memberinya keberanian untuk bermimpi, dan kini menjadi pengingat bahwa ia sudah berjalan sangat jauh dari titik awalnya. Suatu sore, saat ia duduk di dermaga memandang matahari tenggelam di balik kapal-kapal besar, Budi tersenyum tipis. "Terima kasih, Ran, karena sudah membuatku ingin berubah," bisiknya pelan. Perjalanannya belum selesai. Tapi ia tahu, dirinya kini adalah pria yang berbeda, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan. Pagi itu, pasar kota mulai ramai. Suara para pedagang memanggil pembeli, bau rempah bercampur dengan aroma ikan segar, dan derap kaki orang yang hilir mudik membuat suasana hidup seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuat beberapa orang terhenti dan menoleh. Seorang pria muda, berpakaian rapi dengan kemeja putih dan celana bahan, melangkah masuk ke pasar dengan senyum tenang. Itu adalah Budi. 5 tahun telah berlalu sejak ia terakhir kali menginjakan kaki di sini. Bukan lagi sebagai kuli panggul yang sering dihardik, bukan lagi sebagai pemuda lusuh yang diremehkan. Kini, ia kembali dengan langkah mantap, menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Di tangan kirinya, ia membawa map coklat. Di tangan kanannya, ia menggenggam kunci-kunci kios yang baru saja ia beli. Ada 5 kios, berjajar di bagian tengah pasar, lokasi strategis yang dulu hanya ia impikan. Namun, niatnya bukan untuk berjualan atau mencari keuntungan. Kios-kios itu akan ia berikan secara gratis kepada pedagang kecil yang selama ini berjuang dengan lapak seadanya. Budi menghampiri Pak Jaya, ketua paguyuban pedagang. "Pak, ini surat-suratnya," ucap Budi sambil menyerahkan map. Pak Jaya membukanya, matanya membelalak. "Bud, kamu beli kios ini semua?" Budi tersenyum. "Bukan untuk saya, Pak. Untuk teman-teman yang butuh. Gratis. Nggak usah bayar sewa." Berita itu menyebar cepat, seperti api yang menjilat jerami kering. Pedagang-pedagang kecil berkerumun, sebagian tidak percaya, sebagian matanya mulai berkaca-kaca. Mereka masih ingat Budi,
Dulu, anak muda yang sering diejek, dibayar murah, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali karena alasan sepele. Saat Budi berjalan menuju deretan kios yang baru, langkahnya terhenti. Di depan sebuah lapak sayur sederhana, ia melihat sosok yang familiar. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap cantik. Rani. Budi berdiri diam, mengamati sejenak. Rani kini bukan lagi gadis yang selalu tampil dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Lapaknya kecil, hanya bertutup terpal lusuh. Di sebelahnya, ada keranjang berisi beberapa ikat kangkung, tomat, dan cabai. Rani juga melihat Budi. Wajahnya berubah, terkejut, canggung, dan entah kenapa matanya langsung berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Budi lagi. Apalagi di tempat ini. Budi? Suaranya lirih. Budi tersenyum tipis. Hai, Rani. Lama nggak ketemu. Rani menunduk. Suaranya bergetar. Aku nggak nyangka kamu balik ke sini. Ya, kebetulan ada urusan, jawab Budi santai, walau hatinya berdebar. Kamu sehat? Rani mengangguk pelan. Sehat. Walau hidupku banyak berubah. Budi tahu maksudnya. Kabar tentang keluarganya yang bangkrut memang sempat terdengar. Ayahnya terjerat utang besar, rumah mereka disita, dan Rani harus turun langsung berjualan di pasar untuk menyambung hidup. Budi menatap lapak sayur itu. Lapak kamu sempit banget. Mau pindah ke kios baru? Rani terkejut. Kios baru? Mana mungkin aku mampu bayar sewanya? Budi tersenyum. Aku nggak bilang harus bayar. Aku kasih gratis. Rani terdiam. Matanya membulat. Kenapa? Kamu ngelakuin ini? Bukankah dulu aku pernah? Budi mengangkat tangan, menghentikannya. Rani, aku nggak mau bahas masa lalu. Yang penting sekarang, aku mau bantu. Rani menatapnya lama. Ada rasa bersalah. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Ia ingat betul bagaimana dulu ia menolak Budi mentah-mentah karena statusnya yang miskin. Dan sekarang, pria itu berdiri di depannya, jauh lebih mapan, tapi tetap rendah hati. Siang itu, kios-kios baru dibagikan. Pedagang-pedagang kecil satu persatu menerima kunci dari tangan Budi, mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. Suasana pasar yang biasanya penuh riuh kini terasa berbeda. Ada haru, ada kebahagiaan yang tak biasa. Saat semua selesai, Budi kembali menghampiri Rani. Rani, suaranya lembut, tapi mantap. Rani menoleh, masih memegang kunci kios yang baru ia terima. Ya, Bud. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba. Tapi, aku nggak mau kehilangan kesempatan lagi. Dulu aku pernah melamarmu, dan kamu menolak. Sekarang, maukah kamu menikah denganku? Rani terpaku. Matanya mulai basah, tapi bibirnya tersenyum. Budi, aku mau. Seolah waktu berhenti sejenak. Orang-orang di sekitar mereka yang mendengar, spontan bertepuk tangan. Bahkan beberapa pedagang berteriak memberi selamat. Ada yang meneteskan air mata haru, karena mereka tahu, ini bukan hanya kisah cinta yang kembali, tapi juga kisah tentang hati yang tulus memaafkan. Budi dan Rani saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, semua luka lama terasa sirna. Pasar yang dulu menjadi saksi ejekan dan hinaan, kini menjadi saksi kebahagiaan mereka. Di tengah tepuk tangan dan sorak bahagia itu, Budi tersenyum dalam hati. Ia sadar, kadang Tuhan memutar cerita hidup seseorang hanya untuk menunjukkan satu hal, bahwa kebaikan, seberapapun kecilnya, akan selalu kembali dengan cara yang tak terduga, dan seringkali, jauh lebih indah dari yang dibayangkan.